Jadi Wong Solo ini memang saya tuh ciptakan saya tidak belajar dari orang lain. Jadi akhirnya saya pengen beda ya. Dengan beda itu akan menjadi alternatif pilihan orang lain. Beda kalau sama ya, kalau sama aduh tinggal mana yang enak gitu. Tapi kalau beda, kalau orang makan kan mesti kan tiap hari punya jatah. Saya makan hari ini ke sana itu pasti. Tapi yang beda ya, jangan sama. Nah, kita harus punya ciri khas yang beda gitu. Makanan siap saji masa kini. Ayam asam manis, ayam balado, gudeg, gulai ikan, rendang, dan 100 menu Nusantara lainnya. Pesan sekarang di Tamu saya kali ini sangat istimewa. Dia pernah menjadi berita, kemudian menghilang, dan sempat orang sebagian bilang ya, jangan-jangan bisnisnya udah berantakan tuh, udah mati. Ternyata makin menggurita. Ya, tanpa berpanjang waktu, tamu saya kali ini adalah Al Mukarrom, Mas Puspo. Waduh, Mas. Selamat datang, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah hadir. Ya, alhamdulillah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Pak, banyak orang bilang katanya Wong Solo itu udah mati, Pak. Ya, mungkin kita ada banyak perubahan branded baru mungkin. Ya. Ya. Tapi Wong Solo-nya sendiri ada berapa cabang sekarang? Kalau Wong Solo sendiri itu ada hampir 75-an. 75? Ya, tapi yang ada branded yang lainnya itu tadi hampir 387-an. Gerai ya. di seluruh Indonesia. Iya. 300 berapa tadi, Pak? 87. 387. Dua di Jeddah. 2 di Jeddah? 12 di Malaysia. 12 di Malaysia. Ya. Yang benar, Pak. Alhamdulillah. Iya, terutama orang-orang Jakarta karena beberapa yang dulu menjadi Wong Solo, tempat Wong Solo gitu tutup gitu. Orang berasumsi, wah itu udah selesai Wong Solo. Ternyata makin menggurita ya, Pak? Ya, kalau Jakarta kan ya mungkin faktor mungkin pengetahuan agama dulu masih nggak begitu, ibu-ibu tuh ya masih kayak gitulah gitu. Ya. Makanya kalau Wong Solo tuh masih ada sedikit trauma gitu. Sedikit mangkel gitu. Mangkel ya. Saya nggak ikut-ikutan loh, Pak. Iya. Kalau di luar Jawa, wah justru wah bangga semua ya. Bangga semua ya. Ada di sini wah bangga. Malah orang makanya harus Wong Solo gitu. Ya. Jadi kita janji nggak akan ngebahas itulah ya. Tapi yang jelas, kenapa Wong Solo tidak bisa mati? Karena makanannya memang enak. Ya itu terus terang memang sebetulnya lepas dari siapa pemiliknya ya. Yang jelas tetap makanan pertama harus kualitasnya tuh. Jadi kalau bisnis restoran, bisnis makanan itu, makanannya harus enak ya, Pak? Betul, ya. Kalau enggak, orang enggak bakal kembali. Enggak balik. Bapak punya enggak penggemar ayam bakar Wong Solo yang demikian fanatik? Wah, ada yang dari kecil SD itu. SD itu kalau nggak mantep masa nggak mau. Kalau nggak makan Wong Solo? Lulus kuliah. Sampai kuliah? Tiap hari tuh. Tiap hari? Nggak bosen-bosen? Ada di Banjarmasin. Ada pengalaman yang aneh-aneh juga. Karena kami itu punya ciri khas masing-masing. Setiap orang mempunyai kesan tersendiri untuk makan Wong Solo. Wong Solo itu ya? Kalau orang kan biasanya kan, kalau satu rumah makan itu biasanya satu outlet itu ada satu aja lah gitu. Itu membuat orang bisa kembali kan. Iya. Kalau kita enggak. Banyak menu yang lain? Bukan, maksudnya ada, karena kan beda dengan lainnya ya. Misalnya beras itu. Berasnya wangi, upulen gitu, dari mana ya? Itu syarat-syarat ya. Jadi saya bahas itu dulu. Ya. Pak, kenapa restoran Wong Solo itu ya demikian banyak fanatik ya untuk menggemari, walaupun ada juga dengan alasan tertentu juga enggan ke sana gitu. Dan saya tidak akan membahas tentang kontroversi itu, kita ngomong makanan aja. Kenapa? Apa rumus? Kenapa makanan Wong Solo itu demikian digemari, Pak? Jadi Wong Solo ini memang saya tuh ciptakan saya tidak belajar dari orang lain. Jadi akhirnya saya pengen beda ya. Dengan beda itu akan menjadi alternatif pilihan orang lain. Beda kalau sama ya, kalau sama aduh tinggal mana yang enak gitu. Tapi kalau beda,
Kalau orang makan kan mesti kan tiap hari punya jatah. Saya makan hari ini ke sana, itu pasti. Tapi yang beda ya, jangan sama. Nah, kita harus punya ciri khas yang beda gitu. Apa ciri khasnya, Pak? Ya apa beda penampilan, beda rasa gitu. Beda rasa. Beda rasa. Misalnya yang bakar khasnya siapa kita harus beda gitu. Dan itu rahasia. Iya, karena saya karang sendiri, saya nggak belajar sama orang lain. Bapak sharing nggak ya cara membuat bumbunya atau apa gitu? Apa? Ke orang lain? Kasih tahu orang lain nggak? Atau itu cuma Pak Puspo aja yang tahu? Oh, enggak bisa, orang bisa. Kita juga membuat di YouTube bagaimana masak cara Wong Solo ada juga. Oh, gampang ditiru dong, Pak. Nggak masalah. Nggak masalah tuh, Pak. Nggak masalah. Kalau Coca-Cola, saya nyebut brand nih, Ya. Pak. Coca-Cola itu, Pak, yang mahal kan brandnya, Pak. Ya. Rahasianya itu sampai hanya 2 orang yang boleh memegang itu. Ya. Ya perusahaan sebesar itu cuma 2 orang dan 2 orang itu pun tidak boleh saling mengenal. Ya. Kalau di Bapak dibuka semua? Oh, bukan open. Artinya kan Nggak ditutupin lah maksudnya ya. tetap ada. Ada yang kuncinya ada. Ada, iyalah. Setiap orang bisa itu kan, saya kira gitu. Oke. Tadi beras harus pulen. Ini pengalaman ya. Kehancurnya sebuah rumah makan tuh Ya, pasti di beras. di beras. Ya, karena makannya kalau berasnya enak udah selesai. Lauknya apa tuh? Lah, kami makan saya sampai pengalaman itu cari beras di mana-mana susah. Pasti 1 minggu pasti ganti. Nggak tahu ya. 1 minggu mati berubah itu. Itu udah beras yang premium lagi. Ya. Ya akhirnya kita mikir-mikir karena beras itu penting. Ya. Primer bagi untuk Wong Solo Group ini. Akhirnya Saya bikin pabrik sendiri. bikin pabrik beras sendiri. Iya. Punya lahan padi Oh, sendiri. bukan, saya pabriknya aja untuk nyelep untuk apa? Untuk mengolah, memutihkan untuk merasakan. Oh, itu yang didistribusikan ke seluruh cabang Wong Solo. Sekarang Dan brand-brand yang lain. Betul. Jadi Wong Solonya sendiri itu ada apa? 75, 95 seluruh Indonesia? Gerai? Kalau merek Wong Solo 75 kira. Termasuk yang di Jeddah dan Malaysia. Iya. Itu semua pakai Wong Solo. Ya. Kalau 100 lebih, 120-an. Kalau saking banyaknya beliau lupa loh Wong Solo itu berapa. saya nggak pernah mikir itu. Tapi yang jelas total kita punya. Dan kita ada Wong Solo. Terus? Ada ayam penyet Surabaya. Ayam apa? Ayam penyet Surabaya. Oke. Ayam kaki 5. Ayam kaki 5. Ayam lombok hijau. Lombok Iga hijau. bakar Mas Giri. Ayam bakar Mas Giri. Nah, terus mie Jogja Pak Karso. Terus ada sambal lalap. Itu mulanya ya juga waktu itu Jakarta itu. Jakarta orang pada saya dulu juga memang agak panik sih kan. Wah, ini ibu-ibu pada nggak datang. Ganti brand. Saya karena kan makanan itu sebetulnya kan enak ya gitu. Ya. Saya ganti ayamnya Surabaya itu. Ibu-ibu pindah. Iya. Jangan ke Wong Solo, ada ayamnya Surabaya ini. Wah, sama. Sama. Di belakangnya Pak Puspo. Sama juga. Jadi itu kreativitas ya, Pak? Iya, saya buat ayam. Banyak lah tak bikin lagi ayamnya Surabaya, kaki 5. Ibu-ibu pindah situ semua. Ya, Situ semua. Ya. Dan Pak Puspo melipir lah, nggak boleh muncul lagi ya? Nggak muncul. Ya, nggak bisa muncul. Itu menurut Bapak, akhirnya Bapak menghilang dari... Sampai sekarang Pak ada banyak nggak tahu kalau punya saya. Biarin aja. Yang penting bisnis jalan. Iya, melayanin banyak orang. Betul. Berapa karyawan yang ada di grup Wong Solo, Pak? Kita hampir 8.000. Wow. Ya. Seluruh Indonesia dan dunia ya? Iya. Jadi kalau sebulan itu habis berapa ayam ya, Pak? Bapak pernah hitung nggak ya? Kalau total Kebutuhan ya, ayam aja? sekitar 25 ribuan lah per hari. 25.000 ekor? Per harinya. Per hari? Ya. 25.000 ekor per hari? Ya. Masya Allah. Ngitung duitnya, piro itu. Ya. Itu konsekuensi. Ya. Beras habis berapa? Wah, beras banyak juga, saya nggak ngitung, tapi jelas beras kita kirim dari Solo semua. Artinya kalau diruntun-runtun ya Pak, menghidupkan peternak ayam, menghidupkan petani beras. padi ya, menghidupkan petani sayur-sayuran, bumbu. Itu luar biasa ya. Betul. Amal perbuatan Bapak ya, menghidupin banyak orang. Betul. Satu karyawan punya 3 buntutnya aja udah. Wah. Dihitung-hitung ya Pak. Betul. Pegawai Bapak rata-rata awet ya, ikut Bapak ya? Wah, hampir 90% awet. Awet. Karena kita tetap ada mekanisme bagaimana supaya karyawan itu juga bisa jadi hidup beda dengan rekrutmen baru. Justru malah
akan membuat masalah juga itu. Ya. Mending yang lama kita perbaiki aja. Perbaikin aja. Iya. Jadi kalau kan pasti ada, Pak. Saya kalau di restoran tuh relatif tidak pernah bisa, Pak. Iya. Karena sering dibohongin orang saya bisnis restoran tuh. Restoran itu kan harus ditungguin ya, Pak. Kemungkinan terjadi penyelewengannya kan ada di seluruh lini, Pak ya. Ya. Dari beli bahan, ya kan, Ya. dari masak, dari nerima penerimaan. Saya punya satu aja nggak berhasil. Bapak punya 300 lebih, ya Pak? Kita bina akhlak agama. Jadi Bang Solo ini ya kita ada pengajian, terus ada pembinaan dari outlet itu kita datangi. Oke. Tim, saya punya tim dakwah itu untuk dakwah. Jadi sebetulnya akhlak itu. Jadi kita angka kecurangan, kenakalan paling 1% lah. 1%. Ada. Ada tapi 1%. Apa yang Bapak lakukan kalau menemukan satu orang karyawan curang gitu? Kalau curang memang kita tetap kita keluarkan ya. Keluarkan. Kalau hanya nakal biasa. Tapi kalau curang itu ada susah ya. Nakal konotasi Bapak itu apa sih? Apa? Nakalnya itu apa sih? Ya misalnya kayaknya apa ya? Nggak disiplin. Ya nggak disiplin ya juga itu. Itu masih Tapi kalau yang nyolong keluar. Nyolong susah. Nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Supaya teman-teman lainnya gitu. Dan menjadi pelajaran bagi yang lain. Betul. Ya. Pernah mengalami persoalan dengan karyawan, Pak? Ya ada tapi nggak begitu. Ya nggak. Ya 5% lah. Tapi masalahnya tidak hanya di situ, masalahnya juga apa ya? Ya COVID ini. Oh COVID. Ya. Tapi saya dengar waktu COVID ini apa usaha Wong Solo dan brand-brand yang lain tetap jalan ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya makanya tadi kita rumahkan lah. Ya, itu yang sedikit ada gejolak-gejolak sedikit lah, tapi kita selesaikan. Tetap jalan. Karena kita ini memiliki apa ya? Memiliki program, jadi saya punya direktur untuk kesejahteraan karyawan. Khusus. Yang ambil 10% dari semua itu. 10% dari? Ya dari keuntungan. Untuk dibagi-bagi karyawan. Disimpan salah satu. Disimpan, ada satu direktur gitu. Nanti untuk kesejahteraan karyawan. Kalau mereka ada kerja, ya. Apa kemalangan atau apa semuanya dari situ. Betul. Kayak dana sosial gitu ya Pak? Iya. Jadi kita ada banyak dong. Ada dosa sendiri, Fisabilillah untuk dakwah sendiri, untuk kecelakaan apa itu kayak sakit dan itu sendiri. Sendiri. Ya. Semua dipikirkan ya. Ya, kalau kita memang brand kita memang apa ya? Kita totalitas, jadi kita tidak hanya memikirkan bagaimana karyawan itu sudah kita irit, kan banyak kan saya teman bagaimana supaya lebih kita menang aja, itu salah. Karena dipersulit, misalnya gaji dipersulit, apa bersulit. Nggak ada cerita tuh di Wong Solo? Oh enggak, kita tetap masih ada. Karyawan adalah keluarga ya Pak? Ya kita keluarga. Pak Wong Solo ini berapa tahun sih Pak? Dari 91. Yang di Medan itu? Ya, awalnya. Yang di Medan itu? Ya. Dari Polonia ya? Betul, Polonia. Saya baca cerita itu. Bapak itu juga dibantu orang juga ya? Dulu apa jadi guru dulu Pak ya? Oh dulu tahun 84, 83, jadi guru. Dari 2 tahun. Jadi ya. beliau ini pernah jadi PNS ya Pak ya? Sama Pak, kita PNS ya. Bapak jadi PNS? Ya. Tapi memang dari keluarga yang jualan ayam ya Pak? Itulah, mungkin orang nggak tahu ya. Ya. Sebetulnya satu chef loh. Chef sebenarnya. Tapi chef kampung ya, chef otodidak. Sebetulnya saya tuh chef. Orang tua jualan ayam juga kan? Oh iya, dari bahasa ya. Dari Mbah? Ya. Masya Allah. Bahasa itu dulu pencipta pemula sate kere di Solo. Sate kere di Solo. Sate kere bahasa itu. Oke, terus? Sampai sekarang masih banyak orang tuh. Oke. Terus ibu saya jualan ayam. Jualan ayam? Ya, ayam potong? Ayam potong di pasar. Okay, terus bapak saya jual ayam goreng. Ayam goreng? Iya. Jadi bikin warung? Iya. Oke. Ya udah gitu, saya memang dulu di pendidikan orang tua saya itu bebas, jadi orang tua saya itu mendidik saya dulu. Yang penting kerja bukan sekolah. Oh gitu. Di sekolah saya nggak pernah lulus, saya nggak pernah lulus 2 kali saya. Tapi bapak sarjana Pak? Iya, tapi kan ya kayak gitu, tapi kan pernah nggak lulus juga. Pernah nggak lulus juga. Nggak lulus karena bukan karena bodoh gitu. Iya. Karena nggak pernah masuk. Sibuk terambat terus. Sibuk dagang. Bukan. Karena harus kerja saya itu. Harus kerja. Bantu bapak. Bantu orang tua. Orang tua. Jualan ayam itu. Iya. Dan orang tua saya bilang. Dan bapak jadi chef di situ. Iya. Yang penting kerja. Balik-balik dulu. Terus apa yang membawa bapak akhirnya ke Medan Pak?
Nah, waktu itu kan saya jadi guru ya. Hah? Jadi guru. Ngajar apa Bapak? Ya, ngajar pendidikan seni dulu tuh. Pendidikan seni? Ya. Oh iya? Ya. Bapak bisa seni apa? Macam-macam. Macam-macam katanya. Seni masak ayam goreng. Nah, terus? Orang banyak teman-teman saya yang di Medan gitu. Saya kan pertama saya keluar saya buka di Solo tuh. Namanya ayam Kleco waktu itu. Ayam goreng apa? Kleco. Kreco. Kleco. Kleco. Rumah saya di Kleco. Oh, itu nama daerah Kleco. Daerah Kleco, rumah saya di situ. Saya buka di situ ayam goreng Kleco. Laris. Ya, rame banget. Sampai sekarang betulnya. Nah, waktu itu ada teman saya dari Medan. Kamu jangan jual di sini. Di Medan kamu pasti top gitu teman saya. Teman Bapak orang Solo juga? Orang Solo. Orang Solo. Terus? Orang Wonogiri. Itu jualan bakso itu sampai kalau pulang bikin rumah, bawa mobil. Aduh. Iri dong seorang Puspo muda ya. Nah, sini saya aku 10 udah top loh nih. Wah, jangan ikut aku aja. Mikir berjual, tak jual sama teman saya. Warung gitu? Warung tak jual. Warung ayam Kleco itu? Iya, tak jual. Terus? 2 juta lah gitu. Ya 2 jutaan. Tahun 91 itu? Iya. Oke, terus? Saat tinggal rame loh, sampai sekarang. Oh, sampai sekarang masih? Iya, ayam goreng Kleco top. Tapi kalau Bapak kan undang saya ke Solo, kita ke sana ya Pak? Nostalgia lah Pak. Terus Bapak akhirnya memutuskan ke Medan? Ya, saya memutuskan Medan. Coba waktu Medan ke Jakarta dulu. Jakarta dulu? Ya, waktu ke Jakarta. Itu uang saya dipinjam kakak saya. Mau nikah. Mau nikah. Terus? Dipinjam habis. Mau pinjam dikembalikan, aduh. Jadi saya nggak punya uang lagi nih. Saya di Jakarta, akhirnya gimana ya? Aku mau kerja dulu lah 2 tahun. Cari nih apa? Cari modal ya. Akhirnya saya daftar di perusahaan apa ya swasta di belakang CPAP. Udah saya. Bahkan siapa itu daerah yang? Di Sumatera juga. Riau kalau Riau, ya. Okay. Saya apa tuh? Udahlah percaya. Saya target saya 2 tahun dapat modal itu. Iya. Saya 2 tahun cari istri dan cari modal. Oh gitu. Cari istri cari modal. Iya. Oke, terus? Karena waktu saya kayak jualan itu cari susah juga. Udah di guru cepet waktu itu ya. Terus? Ya udah, targetnya itu ada. Saya married di situ jelas ya satu angkatan ya. Kerja dari Jawa yang di Tamat UNS juga. Ya, UGM dia. UGM. Oke, Ya. Terus di Bangsa WAP sama ngajarnya gitu. Ya udah kita nikah. Kita sepakat kita ngumpulkan uang. Dapat 2 juta lagi. Dapat 2 juta lagi. Langsung saya pergi saya. Itu tabungan 2 tahun. Ya. Langsung saya pergi. Ke Medan. Udah, ke Medan. Oke. Kan dekat. Ya udah. Medan saya beli peralatan kecil-kecilan lah gitu. Saya punya sepeda motor 1, kontrak rumah. Udah, istri saya, kamu dari PNS lagi aja lah. Jadi PNS lagi. Ngajar di USU dapat. Untuk backup lah ya. Cuma beda, dia nggak suka juga. Pertama mau 3 ekor ayam tuh. 3 ekor ayam? Iya. Sehari? Terus? Ya udah, itu berjalan setahun lah. Cuma saya waktu itu yang mungkin saya membuat saya waktu itu udah berusaha beda dengan waktu lain. Saya udah rajin sembahyang, sholat. Lah yang paling utama saya sedekah itu. Tiap hari kalau tiap dapat tak kumpulkan tak kasih kantong-kantong nih. Langsung? Iya, langsung tak kasih kantong, tak tutup nih. Berapa persen Bapak sisihkan? Waktu itu saya masih 10%. 10%? Masih ya, belum berani banyak lah. Oh, sekarang lebih banyak dari 10%, Pak? 30%. Woi, 30%? Harus. Wow. Karena memang ini mungkin rahasia suksesnya Bapak ya, memang Pak? Sebagian rezeki yang akan kamu dan akan aku lipat gandakan, sebagian rezeki. Ya. Bukan 20%. Sebagian ya sepertiga. Kalau dari itu, udahlah. Dijamin Allah. Segala-galanya itu. Oke. Gitu. Masa saya bilang, bojo istri banyak gimana? Karena ya begitulah. Aneh gitu loh. Nggak minta nggak apa-apa. Ada aja saya udah kayak punya nilai lah gitu. Saya saya kotak gini, saya istri saya miskin kan, saya masih tiap hari tak ke masjidnya. Masjid? Ya masjid ya, sore-sore udah penuh. Kocok harusnya berapa nggak tahu. Penuh. Terus diserahkan ke masjid atau ya, saya cari orang yang miskin, yang kira-kira sholat bersih dan rajin siapa tak. Diberikan sendiri? Iya, ada tukang beca, ada tukang bakso gitu. Kasih. Saya cari yang masih bersih. Pak, ini Pak. Kasih. Dari mana? Udahlah, tak tinggal pergi.
Saya tuh masih saya masih. Jadi saya dulu bikin uang kaget bagi-bagi itu kalah dengan Bapak ya. Ya. Waktu itu nilainya ya, wah saya udah nggak tahu lagi gitu. Oke. Oh, tiap hampir ada. Dan saya pernah yang lucu, yang tak kasih itu kan becak itu, bakso. Bakso terus? Ya tak kasih. Saya 3 hari itu kehujanan, ngiyup di ada rumah kecil itu. Ketemu orang itu yang pernah Bapak kasih uang. Ya terus? Lebih kaya dia sama saya. Rumahnya bagus, punya TV, punya. Tapi dia beca. Tapi maksudnya lebih kehidupannya saat itu lebih baik dari dia. Alhamdulillah, saya masih bisa. Terus balik ke bisnis? Ya. Warungnya itu namanya udah Wong Solo, Pak? Wong Solo. Oh, iya. Ayam bakar Wong Solo. Ayam bakar Wong Solo. Itu brand dari dulu. Brand. Jadi saya itu mau menceritakan tentunya Mbah Wong Solo itu saya menceritakan tentang saya orang Solo. Kedua mbah saya namanya Mbah Wongso. Mbah Wongso. Wongso sate dulu. Oh gitu. Maksudnya Wong Solo gitu aja. Wong Solo. Jadi Wong Solo karena memang orang Solo. Orang Solo. Jadi ini Wong Solo. Ya mbah saya itu Mbah Wongso top kali itu. Tahun berapa? Iki Wong Solo. Ya. Wong Solo gitu. Iya. Itu sebetulnya banyak ceritanya gitu. Banyak apa ya kesan-kesan. Yang paling membuat saya sukses karena saya keberanian saya menyediakan sebagian tadi. Saking saya suka gitu, akhirnya diuji juga sama Allah. Pembantu saya ada satu perempuan. Itu malah pinjam uang. Malam-malam tak puspo. Ini pembantu di restoran Bapak? Iya. Oke, terus? Satu-satunya. Satu-satunya? Iya. Baru punya satu Baru pembantu? satu tuh. Ya, adalah perempuan juga. Cantik juga. Orang Medan juga. Bapak saya mau pinjam uang. Berapa? 700. Hah? 700 waktu itu? Padahal saya, tabungan saya di BRI cuma 2 juta berapa gitu udah. Setahun lebih tuh. Perasaan ini, tapi saya kan sombong nih, wah berani. Kasih aja. Diuji kayak gitu. Saya bilang sama istri saya, gimana nih? Ya udah, maka dari Allah silahkan lah. Saya ngambil uang di BRI itu nangis ya. Cuma tabungan 2 juta 100. Tak ambil 700. Tak kasih dia. Nangis saya. Oke. Karena dia Pak, kalau tidak saya besok di rumah saya kan di rumah disita. Sita itu. Udah. Habis itu ya udah. Saya nggak, sudah. Saya juga senang sih orang dekat, nggak begitu kecewa nggak itu. Itu luar biasa. Itu start saya sukses di situ. 2 hari. Setelah peristiwa itu? Peristiwa itu 2 hari. Oh enggak, oh ya 2 hari. Itu masih 2 hari itu. Saya nggak tahu. Saya jual seperti biasa. Tiba-tiba saya ke warung itu, naik sepeda motornya. Ibu tuh mobil tuh berderet-deret orang berjubel di warung saya. Ada apa ini? Saya bilang itu berhenti. Saya berhenti sepeda motor saya. Apa ini ada? Peristiwa apa? Saya datangi jalan. Woi, bos, mana ayam tuh? Ayam. Siapa yang banyak kali? 1000 aja itu orang. 1000 ada? Ada. Di warung Bapak yang kecil iya, itu? 1000. Karena apa, Pak? Enggak tahu. Tunggu saya mau ambil ini, tak bawa ke situ. Oke. Ya sudah saya bakar. Saya mbak ayam 10 itu. Habis. 10 kok waduh kok gua habis. Baru kita bakar habis ditunggu. Aku gini, udah mana ayam Mbak? Habis. Ambil lagi. Saya pulang demi Allah, saya bawa sepeda motor, mau kemana saya itu? Udah jam setengah 11 ya. Saya ke pasar beli ayam. Tak masak lagi. Tak basuh, masuk orang itu. Habis lagi. Akhirnya saya, loh, mana ayam? Itu berulang-ulang kira-kira 25 kali ada tuh. Bolak-balik? Iya. Ke pasar bakar, pasar bakar. Mana kan? Pasar masak bakar. Pasar masak bakar. Sampai malam jam 11. Satu hari itu saya bisa hampir 450 ekor. Wow. Ngelompat ya Pak ya? Lompat. Dari cuma 10? Iya. Saya nggak tahu sama itu masih. Ternyata apa yang terjadi Pak? Ya? Ternyata apa yang terjadi? Lompatan omzet sedemikian luar biasa. Ada apa sih? Pak Bos masuk koran nih. Koran. Ternyata yang masuk koran itu pacarnya dia. Pacarnya pembantu Bapak yang Bapak tolong? Iya. Subhanallah. Saya pernah nggak tahu itu. Ya itulah makanya wah, luar biasa aneh itu. Akhirnya aku nggak yakin juga. Saya besok masih masakannya nggak tahu itu. Wah ternyata masih berjubel terus. Berjubel terus sampai berapa 3 tahun lebih di situ.
Ternyata itu janji Allah ya, terbukti ya, Pak. Betul. Jadi kalau kita berderma ya, luar sedekah biasa. itu akan diberi imbalan Nah, sekarang berkali-kali lipat. udah berani sekarang, udah nggak 30%. Nah, 2%. Gerai 300 lebih. Iya. Ya, Apa yang melandas ini, bukan prosesnya, kita ready mail ya, jadi Ready to cook. ya, jadi bukan Kayak ini ya, Pak? Ya, jadi bukan namanya? Bukan frozen. Bukan frozen. Bukan. Ini ready to cook. Ya, makanan itu ya itu sebetulnya yang jadi masalah itu sebetulnya Ready to cook Ya, tuh. Grill chicken. Ya. Jadi ayam panggang Wong Solo, ayam bakar ya, Pak? ya, Ya, ready to cook. Waduh. Brandnya Makanku. ya makan. Terus saya dengar Bapak punya inovasi luar biasa ya, Pak? Ya banyak. Kita ada Ini yang luar biasa ya, Pak? Ya, Jadi rendang. ya, Jadi kalau untuk makan ini tidak perlu dipanasin ya, tinggal disiram air betul. dingin aja. ya. Di sini ada pemanas langsung. Pemanasnya betul. Jadi nanti masih premier, makanannya masih apa ya? Masih fresh. Fresh. Dan seluruhnya adalah makanan atau masakan-masakan Indonesia. Oh iya, ini masakan Nusantara. Apa aja, Pak? Rendang, Nusantara ada. rawon, Ya, rawon ada. semua. Semua ada. Yang Padang ada, Madura ada, Makassar ada, Garangan semua, no? semua ada. Ada semua. Ya. Tengkleng apa? Jadi ini untuk orang yang di luar negeri atau untuk orang yang sedang bencana ya, Pak? Yang di sekitarnya tidak ada pemanas air. Ini khusus orang-orang emergensi itu ya. Emergensi. Ya, emergensi. Termasuk itu, yang korban-korban bencana ya, kemarin yang korban bencana, terus juga traveling mau ke luar negeri, ke Eropa tuh. Iya, Pak. Saya ke Eropa kemarin Bosen, ya? 2 bulan tuh mau makan. Bosan ya. Misalnya makannya nggak ada, ya misalnya nggak ada ya halalnya aja lah. Ya. Tapi tetap campur semua. Nyari yang halal aja susah ya, Pak? Wah susah. Apalagi nyari yang Ya itu sesuai dengan termasuk lidah. juga untuk outbound, untuk apa tuh? Untuk orang umroh, ya. Wah, haji. umroh. Itu ini dulu saya pertama-tama investasi dari umroh. Dari umroh. Ya, jadi Wong Solo di Jeddah itu tiap hari 2.000 orang. Karena saya punya 600 sekian sekira itu travel sana. Ya, travel sana makan tempat saya. Semua travel, semua umroh ya, dari Indonesia, kalau ke Jeddah, pulangnya harus mampir saya. Juga pakai brand Wong Solo. Masih brand Wong Solo, ya. Terus nasi kotaknya hampir jual 2.000 perharinya. Bikin catering juga. Iya, karena kan ada yang nggak mau mampir, ada langsung ke kita kirim gitu. Nah, lama-lama kita kendalanya dia apa? Di nasi kotak. Nasi kotak. Ya, kendala. Ya kan 2.000, bayangan berapa tenaganya harus banyak kan? Iya. Sekarang kan susah tenaga. Akhirnya diciptakanlah yang gini ya, Pak. Pada sakit, pada apa kita, kita bagaimana ya kita bikin makanan yang betul-betul fresh, siap saji tapi masih itu mikir terus kita. Kalau nasi kotak kan harus disiapkan paginya gitu ya, repot ya, Pak. Kalau nasi kotak itu paling tahannya 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam, habis itu udah berubah ya rasanya. Berubah. Ini enggak. Ini tahan berapa lama? Ini kalau di BU POM itu 1 tahun dikasih tahu. 1 tahun. Sebetulnya 2 tahun belum bisa dia. Ini idenya siapa, Pak? Ya. Terutama yang bisa hangat sendiri itu idenya siapa? Ya apa ya? Dulu kita emang adik saya itu Pak Giri itu dulu. Ya, kita jajaki dulu. Kita pergi ke Cina, ke Jepang. Karena udah ada. Kita lihat di Amerika sama di India udah ada. Udah ada. Oh. Bapak cuma duplikasi ya? Ya, duplikasi. Ada, cuma nggak pakai nasi ya. Dia campur gitu loh. Wah, kalau pakai nasi gimana ini? Eksperimen. Ya. Ternyata jalan. Nah, pakai nasi ini baru saya. Dunia saya ini. Karena waktu itu kalau Amerika itu campur-campur ya. India juga campur-campur. Iya. Kalau saya ini nggak nasi sendiri, lauk sendiri. Kalau pakai nasi, lauk itu baru saya. Dunia baru saya. Karena saya minta langsung. Oke. Saya cerita sama yang bikin ini. Bagaimana bisa nasi, apa juga lauk baru ciptakan. Kalau apa yang cuman dipanasin di microwave, Bapak tentu saja udah punya juga dong ya? Wah, kalau itu banyak. Ada juga. Ada juga. Ada kalau di microwave juga ada kayak nah ini. Ini microwave ini. Tinggal di microwave doang. Ya, ini microwave. Ini 2 sekat.
Jadi, Dan dipisah antara nasi dengan lauk. ya, itu microwave. Sup ayam. Ya. Sudah ada sambal. Nasi Ya. campur Ya, empal sayur. betul, Nasi siap saji. betul. Hebat ya Pak. Jadi banyak orang salah juga dipikir Bapak udah kemana gitu ngilang. Ternyata bikin beginian. Ini apa nih Pak? Ikan goreng? Ikan Oh ini gurami. sama ya, ready to cook ya? Ya, ikan gurami. Ayam goreng, ada sambal, Ada sambal juga. sambal aneka sambal. Ya, Pak, oke Pak. Saya ya supaya kita paham ya bahwa brand ini dan ini brand lokal. betul. Ini yang kita harus support. Masa kita dikuasai oleh brand asing ya Pak? Salah. Mimpi besar Pak Puspo sekarang apa? Ya, kita mau apa ya, menjadikan Wong Solo ya juga go internasional. Go internasional. Ya, segala-galanya termasuk bagaimana kita bisa masuk bursa saham, ya. Ya, Kita bagi-bagi sama orang banyak ya. Go public. Berbagi go public. dibagilah keberkahan. Betul, betul. Hmm. Ya. Nama PT Pak, Halalan Toiban. Saya lihat PT Halalan Toiban. Iya. Karena begitulah filosofi dari bisnisnya Ya, Pak Puspo ya. jadi saya berani ya kan halal dan toyib itu loh. Ya, halal Artinya, belum tentu toyib juga belum ya. tentu toyib. Ya oke. Halal itu baru saya dapat uang, Ya, nggak nyolong, Nyolong. ya, nggak ngapusi, itu halal. halal. Ya itu baru. Tapi kalau toyib itu dapat uang, ya sebagian untuk orang lain. Jadi toyib itu berguna bagi orang lain. Dua-duanya. Dua-duanya gitu. Ya. Jadi halal, makanya berani saya halal toyiban. Karena saya sebagian rezeki untuk kita bagi lagi sama orang lain. Saya paling berani. Gitu ya. Ya, Sampai sekarang. insya Allah. Luar biasa. Saya tuh udah lama kenal beliau, terutama ngikutin berita, apalagi pada saat beliau lagi newsmaker gitu. Tapi hari ini saya bertemu banyak hal yang dulu saya tidak paham ya, tentang bisnis beliau terutama. Bahwa satu, kalau saya bisa saya simpulkan, apapun bisnis makanan yang Anda harus lakukan harus enak. Betul ya Pak? Betul. Harus enak. Ya, jadi perusahaan sekarang itu yang masih rancu dan MBT masih belum bagus itu yang namanya makanan siap saji. Siap saji kan dari dulu jelek terus kan? Makanan siap saji Nah, ya. pasti konotasinya Pengawet. awet. Ya. Kedua nggak enak. Gak enak. Itu pasti. Karena Ya. teknologinya kan pabrikan ya. Ya. Masaknya kan massal ya. Ya. Ini yang saya lawan. Saya mau pengen tahu masakan ini harus pertama awet. Ya. Nomor dua, Kedua higienis. higienis, oke. Tanpa pengawet. Oke. Ya. Nomor tiga, Enak. enak. Caranya Ya. enak gimana? Ah. Dimasak. Ya, gini. Kami kan berasal dari rumah makan ya. Beda kan? Beda dengan yang Rumah makan yang industri ya. Oke. rumah makan yang sukses. Yang sukses, yang Rumah sukses makan- enaknya. Ya, rumah makan udah di terbukti. Kami punya gerai 387 hampir 95 hampir sukses ya di tiap kota ya. Iyalah, sangat lah. Nggak, artinya kan itu syarat utama gitu. Jadi baru tahu teknologi. Digabungan cita rasa yang enak, Ya. teknologi bagus. Teknologi bagus. Ini yang baru menurut Indonesia ini. Banyak orang yang bisa bagian ini. Tapi permasalahannya orang berawal dari industri biasanya. Yang belum tentu menguasai enaknya makanan. Nah, yang belum apa ya? Kalau Bapak kan dari enak Oh, dulu, beda. baru ke industri ya. Betul. Jadi ini yang kelebihan, ini makanku kelebihan di situ. Pak, pengawetnya berasal dari teknologinya ya, bukan bahan pengawetnya. Bukan teknologi. Ya. Wow. Kalau ini betul. Saya masak lagi berasnya organik. Kalau di Solo banyak itu ya. Beras organik. Organik. Telurnya organik. Telur organik. Ya. Hmm. Tanpa penambahan MSG. Enggak ada MSG. Ya, tanpa ya, tanpa penambahan. Ya. Itu yang membuat dia ini bisa setiap orang bisa makan. Mau penyakit apa dan ini Bisa makan. bisa. Dan ya juga ada minum juga, ada minumku ada juga. Ada minumku juga. Itu ya, itu ada Minuman sehat juga. nasihat anti Covid. Terus masuk angin macam-macam juga. Minuman kita minuman yang rempah-rempah. Ya. Gulanya gula aren. Gula-gula aren. Gula aren. Enggak pakai gula putih. Enggak, Gula pasir enggak ya? enggak. Karena itu, Ya. waduh, itu bermasalah untuk orang yang Wah, ini diabetes kalau juga ya, Pak? minum gue itu orang penyakit gula harus makan itu malah. Boleh. Hmm. Ya.
Pak, pabrik paling besar ada di Solo ya? Ya, di Solo. Di Solo. Karena di Solo itu apa ya? Pertama kota kelahiran saya. Kedua dia memiliki apa ya? Memiliki lingkungan. Lingkungan itu Enak lah orang kerja. Dan UMR murah. Ya kalau itu betul nggak masalah. Oh nggak masalah. Penting orang kerja itu beda. Orang sana kan tekun-tekun ya. Tekun ya. Dan kedua bahan baku gampang. Iya. Bahan baku. Bahan baku gampang. Jadi dan bahan baku terbaik lagi ya. Terbaik. Itu persoalan di situ. Beda. Semua ada di sana, semua ada. Tapi Bapak juga punya kantor holding di berbagai kota ya? Kita ada di Medan. Medan tetap ada. Jakarta. Sebagai kota pertama. Jakarta. Terus Jogja. Surabaya. Solo. Terus Surabaya. Pak, wong Solo ini kuat sekali di luar Jawa ya Pak? Iya. Betul ya? Ya, kalau di luar Jawa sana pembeli saya memang ya mungkin ya maaf juga saya orang sering pengajian. Ya. Mungkin agama tuh tahu jadi masalahnya nggak ada masalah. Bahkan di Banjar itu kenapa rame? Banjar isinya lebih dari satu. Jangan bahas itu Pak. Jadi sana di Banjar punya berapa outlet Pak? Banjar masih itu kan hampir 30-an. Kalsel ya? Di Kalsel aja? Iya. Wih. Kalsel ya? Iya, tahu. Iya. Saya kan juga pernah jadi nambang batu bara. Kalsel itu dari Banjarmasin, ya, Banjarbaru, Plehari, Kandangan, Martapura, semua ada. Batu Licin, Sungai Dano, terus nanti Plehari, Ngomong Teh, terus Tanjung, Grogot, ada semua. Iya. Grogot ya? Iya, sampai Grogot. Saya pun dulu ditipu batu bara itu Pak. Jadi saya paham tuh namanya. Saya dulu kecebur bisnis batu bara Pak. Oke Pak, luar biasa menyenangkan sekali ngobrol dengan Pak Puspo. Kita mendapatkan banyak sekali inspirasi, banyak sekali insight ya berbisnis gitu. Sekaligus untuk Anda yang lamat-lamat mendengarkan Wong Solo itu ternyata makin besar dan produknya berkembang, tidak saja jualan ayam goreng di gerai Wong Solo. Ya banyak brand yang lain dan sekarang udah merambah, ini yang membanggakan kita. Jarang ada restoran Indonesia yang bisa masuk ke Malaysia sampai 12 gerai. Jarang, Pak. Malaysia itu sekarang bergeser ya. Dulu makanan Malaysia itu nggak punya ciri khas makanan, hanya nasi lemak aja. Ya. Itu orang Melayu ya, udah punah. Ya. Jadi, terus masuk India, nasi kandar. Nasi kandar. Jadi justru makanan di Malaysia itu nasi kandar, jadi bukan nasi khas. Betul. Sekarang masuk saya tahun 94. Iya. Sekarang sana itu makannya ayam penyet. Ayam penyet ya, ayam penyet. Jadi makanan Wong Solo itu bukan Wong Solo sana. Sudah milik orang Malaysia. Wong Solo jual ayam penyet juga sana? Justru itu ayam penyet pertama saya yang ngarang ayam penyet Indonesia. Orang Malaysia, orang Singapura tuh lagi gila-gila sama ayam penyet ya Pak? Itu karena saya masuk situ. Oh gitu. Tapi ayam bakar juga laku? Wah, ya semua laku. Saya dengar restoran Padang Indonesia pun ada beberapa, walaupun tidak sebanyak Wong Solo masuk Malaysia ya Pak? Malaysia betul-betul. Saya dengar ada Sederhana dan ada beberapa brand yang lain. Tapi kita happy lah Pak. Jadi pengusaha lokal, ya brand lokal Indonesia sekarang tidak saja menguasai Indonesia, tapi juga udah mulai merambah ke luar negeri. Betul. Ya mari kita sama-sama membuat brand lokal itu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Betul. Masa kita kalah dengan brand-brand asing yang seliweran masuk ya Pak? Betul. Ya, bersaing sehat aja. Alhamdulillah. Ya. Pak Puspo, ada yang ingin Bapak sampaikan, mungkin pesan untuk penonton saya? Mungkin kiat untuk berbisnis. Ya, kalau berbisnis itu sebetulnya tidak lepas dari pribadi ya. Kalau pribadinya sehat, bagus, insya Allah juga bagus. Ya, jadi nggak bisa. Orang banyak orang sukses ya. Tapi endingnya nanti tuanya tuh mesti nunjuk itu pasti. Kalau tidak, ya maksudnya akhlaknya agama nggak baik itu pasti. Gitu. Kalau Islam kan ya di dunia dan di akhirat. Jadi kunci saya itu justru bagaimana bisa membawa keluargaku dan kelahiran saya ya lepas dari siksa neraka. Ini tujuan hidup saya. Tujuan sukses saya begitu. Jadi sukses dunia dan sukses akhirat. Jadi berbisnis bukan hanya mencari keuntungan, tetapi memberikan manfaat kepada semakin banyak orang. Betul. Ya, melahirkan good product, produknya harus bagus. Yang nomor 2, menyisikan sepertiga dari keuntungan untuk kalau mau sukses itu ya. Kebanyakan orang 2,5%. 2,5% itu konsultasi sama Ustaz supaya diperingat lagi. Kalau pajak negara itu salah. Kalau Allah jangan.
Karena dalam Al-Quran itu semua ayat-ayat itu menceritakan sebagian rezeki. Sebagai rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Iya. Sebagian rezeki yang akan ya itu. Lihat semua ayat begitu. Sebagian rezeki yang aku berikan kamu dan akan aku lipat gandakan. Sebagian rezeki itu, amal sebagian rezeki itu betul-betul beriman. Jadi sampai Utsman kata, ya Rasul mau saya semuanya, jangan sebagian aja. Sebagian aja. Jadi sebagian itu memang udah. Dan sebagiannya Pak Puspo itu sepertiga, 30%. Memang sepertiga. Sebagian itu memang sepertiga. Kan kata satu seluruh jangan, separuh jangan. Berapa? Sepertiga diem Rasul. Jadi kita harus berani. Enggak kemana, saya yakin. Orang takut tuh. Kalau kita mau, kalau saya mau ngasih uang tuh, perasaan saya mau cari pesugihan, mau cari kayak gitu loh. Itu lebih enak. jangan mengurangi itu. Tapi, aduh, saya mau cari kekayaan misalnya. Itu lebih happy. Oke. Jadi yakin, nah itu insya Allah, saya yakin ya. Kalau berani sebagian rezeki dan juga sholat rajin, ya, akhlaknya baik. Oh insya Allah, tak jamin. Ini saya ngelakuin ini. Sudah tua dah. Jadi bukan katanya-katanya. Oh, udah katanya. Saya alhamdulillah pelaku hidup. Ya. Saya kan dari mungkin ya sampai itu nggak pernah ya, maksudnya nggak pernah merasakan sedih, merasa apa-apa. Ya. Happy aja Pak. Happy, itu beda Pak. Ya. Semakin tua, hidupnya tenang. Semakin tua itu semakin Islam itu yang sukses itu semakin menyenangkan. Ya kalau orang kan laki-laki yang sukses katanya itu, itu rumahnya besar, luas, mobilnya bagus, itu, istrinya solehah, tetangganya baik, dan manusia yang sukses itu umur panjang, ya, akhlaknya baik dan berguna bagi orang banyak. Itu sama saya. Jadi saya juga begitu. Jadi sukses saya emang ya milih seperti orang gila itu. Saya nggak niru Ustaz. Orang gila itu kecil foya-foya, besar kaya raya, istri banyak, masuk surga. Oh. Itu orang gila malah bagusnya. Cita-citanya bagus. Bapak udah ngecek Bapak di Wikipedia. Saya cari Bapak, dengar-dengar lahirnya tahun 67. Jadi Bapak dapat diskon banyak banget ya. Saya 57 ya. Lahir 57. 57. Tapi Bapak masih dalam usia berapa? 63 ya? Saya 64 ya? Ya. Masih sehat. Iya. Tidak banyak pikiran Pak. Plong aja ya Pak? Wah, plong Pak. Duitnya banyak. Tapi banyak orang yang duitnya banyak tapi tidak bahagia. Betul ya Pak ya? Enggak bisa. Dan Bapak tidak. Insya Allah. Terima kasih Pak Puspo sudah jadi tamu saya. Amin. Ya, saya segera mengatur waktu ke Solo. Oh siap. Saya akan lihat. Saya tunggu di Solo. Mesti kita janjinya di Solo. Betul. Beliau ulang lagi. Insya Allah. Ya, insya Allah Pak. Semoga kita belajar banyak hal dari Pak Puspo ya. Terutama dalam bisnis, dalam beramal luar biasa dan menciptakan produk yang baik, yang enak, yang bermanfaat bagi banyak orang, yang tidak merugikan orang lain dan menjadi kebanggaan Republik Indonesia ya, karena beliau adalah pejuang ya dalam bidang industri makanan ya. Itu yang kita harus highlight. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya yang hebat-hebat juga dalam episode selanjutnya. Matur nuwun Pak.